Sistem kepercayaan yang begitu kuat, yang dapat mewujudkan impian Anda hanya dalam 3 hari. Tutup mata Anda sejenak, ambil napas dalam-dalam. Sekarang buka mata Anda dan dengarkan dengan saksama. Anda akan mempelajari sesuatu yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang sistem kepercayaan yang begitu kuat, yang dapat mewujudkan impian Anda hanya dalam 3 hari. Ya, Anda tidak salah dengar. Hanya 3 hari. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Itu tidak mungkin. Tapi izinkan saya bertanya, bagaimana jika mungkin? Bagaimana jika Anda bisa memiliki apapun yang Anda inginkan, hanya dengan percaya bahwa itu sudah menjadi milik Anda? Ini bukan sihir, bukan pula tipuan. Ini adalah kekuatan luar biasa dari pikiran Anda, dan saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Selama bertahun-tahun, saya mempelajari otak manusia, kesadaran, dan medan kuantum. Saya telah melihat orang-orang menyembuhkan diri dari penyakit kronis, menciptakan kelimpahan dari ketiadaan, dan menemukan cinta ketika mereka merasa semua harapan telah hilang. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menggunakan metode yang sama dengan kesadaran yang akan saya bagikan kepada Anda. Semuanya dimulai dari ide sederhana. Pikiran Anda menciptakan realitas Anda. Setiap pikiran yang Anda miliki mengirimkan sinyal ke alam semesta, seperti memesan makanan di restoran kosmik. Masalahnya, kebanyakan orang terus memesan makanan yang sama setiap hari. Mereka memikirkan masalah, ketakutan, dan keterbatasan mereka, dan tebak apa yang mereka dapatkan. Hal-hal tersebut. Tapi Anda berbeda. Anda ada di sini karena Anda siap untuk perubahan. Anda siap untuk memesan makanan baru. Anda siap untuk menciptakan kehidupan yang selalu Anda impikan. Dan saya di sini untuk menunjukkan caranya. Langkah pertama adalah visualisasi. Anda perlu melihat hasil yang Anda inginkan dengan sangat jelas dalam pikiran Anda hingga terasa nyata. Saya tidak berbicara tentang keinginan samar atau lamunan singkat, tetapi tentang gambaran yang jelas, melibatkan semua indera Anda. Jika Anda menginginkan mobil baru, jangan hanya melihatnya. Dengarkan deru mesinnya, rasakan kulit setir yang halus, cium aroma mobil baru. Buatlah visualisasi tersebut begitu nyata sehingga otak Anda tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Namun, visualisasi sekali saja tidak cukup. Anda perlu melakukannya setiap hari, beberapa kali sehari, seperti rutinitas menggosok gigi atau sarapan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat sinyal yang Anda kirimkan ke alam semesta. Mungkin Anda berpikir, saya sudah coba visualisasi, tapi tidak berhasil. Izinkan saya jelaskan mengapa visualisasi saja tidak cukup. Anda perlu menggabungkannya dengan keadaan emosional yang kuat. Pikiran Anda adalah sinyal, tetapi emosi Anda adalah bahan bakarnya. Pikirkan saat Anda merasa sangat bahagia, penuh cinta, atau meluap dengan kegembiraan. Ingat bagaimana rasanya di tubuh Anda. Itulah keadaan yang perlu Anda ciptakan kembali saat Anda memvisualisasikan tujuan Anda. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, kebahagiaan, seolah-olah Anda telah mencapainya. Ini penting. Tubuh Anda harus percaya bahwa itu nyata. Masalahnya, kebanyakan orang melakukan visualisasi, merasa baik sebentar, lalu kembali ke pola lama mereka. Mereka membiarkan keraguan masuk, mulai khawatir tentang bagaimana itu akan terjadi, dan melihat keadaan mereka saat ini lalu berpikir, ini tidak mungkin. Inilah mengapa langkah berikutnya sangat penting. Anda perlu hidup dari akhir. Artinya, Anda perlu berpikir dan merasa dan bertindak seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Jika Anda memvisualisasikan kelimpahan finansial, mulailah merasa bersyukur atas uang yang Anda miliki sekarang. Jika Anda memvisualisasikan kesehatan yang sempurna, mulailah memperlakukan tubuh Anda seolah-olah sudah sembuh. Dan jika Anda memvisualisasikan hubungan yang penuh kasih, mulailah memberikan cinta kepada semua orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang berpura-pura atau berbohong pada diri sendiri, tetapi tentang menyelaraskan energi Anda dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Ingat, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda mendapatkan apa yang sudah ada dalam diri Anda. Mungkin ada yang berpikir, tapi hidup saya berantakan saat ini. Bagaimana saya bisa bertindak seolah-olah semuanya sempurna? Pertanyaan yang wajar. Saya tidak minta Anda menyangkal kenyataan saat ini, melainkan memilih realitas mana yang ingin Anda fokuskan. Setiap kemungkinan versi hidup Anda sudah ada di medan kuantum,
termasuk versi di mana Anda sukses atau gagal. Tugas Anda adalah menyelaraskan diri dengan frekuensi realitas yang ingin Anda alami, seperti mengganti saluran radio. Untuk melakukan ini, Anda harus percaya bahwa apa yang Anda inginkan bukan hanya mungkin, tetapi tidak terhindarkan. Ini bukan tentang berpikir positif atau berangan-angan, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bagaimana membangun keyakinan seperti ini? Melalui pengulangan dan kegigihan. Setiap kali Anda memvisualisasikan tujuan Anda, setiap kali Anda merasakan emosi karena sudah mencapainya, Anda memperkuat keyakinan Anda dan mengatur ulang otak Anda untuk menerima realitas baru ini sebagai kebenaran. Namun, keyakinan lama Anda akan melawan. Otak Anda diatur untuk menjaga Anda tetap aman, dan bagi otak, aman berarti yang familiar. Jadi, ketika Anda mulai mengubah pikiran dan keyakinan Anda mungkin merasa tidak nyaman, cemas, atau takut. Itu normal. Itu hanyalah diri lama Anda yang mencoba menarik Anda kembali ke zona nyaman. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka merasakan ketidaknyamanan lalu mundur. Tapi tidak dengan Anda. Anda akan terus maju, karena di sisi lain dari ketidaknyamanan itu, ada semua yang pernah Anda impikan. Ingat, setiap perubahan besar dalam sejarah dimulai dengan sesuatu yang tampak mustahil. The Wright Brothers percaya bahwa manusia bisa terbang ketika semua orang berkata itu tidak mungkin. Martin Luther King memiliki mimpi tentang kesetaraan di tengah masa perpecahan rasial yang mendalam. Ini bukan hanya fantasi idola, ini adalah visi yang kuat yang didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan, dan mereka berhasil mengubah dunia. Anda memiliki kekuatan yang sama di dalam diri Anda. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah dunia Anda, menciptakan realitas Anda, tetapi Anda harus bersedia melangkah keluar dari zona nyaman. Anda harus bersedia untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara berbeda. Sekarang mari kita bicarakan tentang jendela 3 hari. Mengapa 3 hari? Karena biasanya itulah waktu yang dibutuhkan otak Anda untuk mulai menerima pola baru sebagai kenyataan. Selama 3 hari Anda harus gigih dalam fokus Anda. Bangun setiap pagi dan segera visualisasikan tujuan Anda. Rasakan emosi karena sudah memilikinya. Kemudian, sepanjang hari, terus kembali ke visi itu setiap kali Anda memiliki waktu luang. Setiap kali Anda berada di antrian atau terjebak kemacetan, gunakan waktu itu untuk memperkuat realitas baru Anda. Namun, inilah bagian krusialnya. Selama 3 hari ini, Anda harus menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan baru Anda. Itu berarti tidak mengeluh, tidak khawatir, tidak berbicara negatif tentang diri sendiri. Jika pikiran meragukan muncul, jangan lawan. Alihkan fokus Anda dengan lembut kembali ke visi Anda. Ini mungkin terdengar menantang dan memang benar. Tetapi ingatlah bahwa Anda sedang mengatur ulang otak Anda. Anda sedang menciptakan jalur saraf baru yang akan menjadikan pola pikir baru ini sebagai mode default Anda. Ini seperti mengukir jalan baru di hutan lebat. Pertama kali akan terasa sulit, tetapi setiap kali Anda berjalan di jalan itu akan menjadi lebih mudah. Sekarang, saya ingin menjelaskan sesuatu. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan atau berpura-pura masalah tidak ada. Ini tentang memilih di mana Anda menempatkan energi Anda. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, tentu Anda harus mencari perawatan medis. Jika Anda memiliki masalah keuangan, ambil langkah praktis untuk mengatasinya. Tetapi, jangan biarkan keadaan saat ini menentukan masa depan Anda. Gunakan sistem kepercayaan ini untuk menciptakan realitas baru, sambil tetap mengambil tindakan praktis. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana jika tidak berhasil dalam 3 hari? Itu pertanyaan yang wajar, terkadang memang butuh waktu lebih lama. Kadang perubahan itu halus pada awalnya. Namun, ini yang bisa saya janjikan. Jika Anda berkomitmen pada proses ini dan benar-benar menjalaninya selama 3 hari, Anda akan melihat perubahan. Mungkin kecil pada awalnya, tetapi akan ada perubahan. Perubahan kecil itu adalah awal dari realitas baru yang lebih besar. Pikirkan seperti menanam benih. Ketika Anda menanam benih di tanah, Anda tidak melihat hasilnya segera. Tetapi jika Anda terus menyiraminya, memberinya sinar matahari dan nutrisi, itu akan tumbuh. Pikiran dan keyakinan Anda adalah benih, sedangkan emosi dan tindakan Anda adalah air dan sinar mataharinya. Jika Anda terus memeliharanya, itu akan berkembang menjadi realitas baru Anda. Sekarang, saya ingin berbagi rahasia dengan Anda.
Kekuatan sejati dari sistem kepercayaan ini tidak hanya terletak pada mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga pada transformasi diri Anda sendiri dalam prosesnya. Ketika Anda mulai hidup dari tempat kemungkinan, bukan keterbatasan. Ketika Anda mulai fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak Anda inginkan, Anda berubah. Anda menjadi lebih percaya diri, lebih kreatif. Anda mulai melihat peluang di mana sebelumnya Anda hanya melihat rintangan. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Energi Anda berubah dan orang-orang meresponsnya. Anda menjadi mercusuar kemungkinan, menginspirasi orang lain untuk meraih impian mereka. Anda menciptakan efek berantai yang dapat mengubah keluarga, komunitas, bahkan dunia. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali. Saya melihat orang-orang sembuh dari penyakit kronis, meski dokter mengatakan itu tidak mungkin. Saya melihat orang-orang menciptakan bisnis yang berkembang dari ketiadaan. Saya melihat orang-orang menemukan cinta setelah bertahun-tahun kesepian. Dan setiap kali itu dimulai dengan perubahan keyakinan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan barang-barang seperti mobil, rumah, atau uang, meskipun hal-hal itu bisa datang sebagai hasilnya. Ini tentang menjadi versi diri Anda yang paling sejati. Ini tentang menyelaraskan tujuan Anda dengan potensi Anda. Ini tentang menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh makna. Karena inilah kebenarannya. Anda adalah pencipta. Anda adalah makhluk sadar yang kuat dengan kemampuan untuk membentuk realitas Anda. Namun sebagian besar hidup Anda telah menciptakan secara default, bereaksi terhadap keadaan alih-alih secara sadar memilih jalan Anda. Sistem kepercayaan ini adalah tentang mengambil kembali kekuatan itu. Ini tentang menjadi pencipta yang disengaja. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Sesuatu yang jika Anda miliki sekarang, akan mengubah hidup Anda. Sekarang, pejamkan mata Anda dan lihat itu. Lihat dengan sejelas mungkin. Jadikan nyata. Rasakan bagaimana perasaan Anda jika Anda sudah memilikinya sekarang. Biarkan perasaan itu memenuhi tubuh Anda. Pegang perasaan itu. Ini adalah setelan baru Anda. Ini adalah energi yang harus Anda bawa bersama Anda selama 3 hari ke depan. Setiap kali Anda merasa tergelincir kembali ke pola lama pikiran atau emosi, kembali ke perasaan ini. Biarkan itu menjadi jangkar Anda. Ingat, pikiran Anda kuat, tetapi perasaan Anda bersifat magnetis. Itulah yang menarik keinginan Anda kepada Anda. Jadi, rasakan kegembiraan sekarang. Jangan tunggu sampai Anda memiliki apa yang Anda inginkan untuk merasa senang. Rasakan kegembiraan sekarang dan lihat seberapa cepat realitas Anda berubah untuk menyesuaikan dengan perasaan itu. Sekarang, saya ingin membahas sesuatu yang penting. Mungkin ada yang berpikir, apakah ini terdengar egois? Bukankah seharusnya saya berfokus pada membantu orang lain daripada mendapatkan apa yang saya inginkan? Itu pemikiran yang indah, tetapi inilah kebenarannya. Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Ketika Anda menjalani hidup terbaik Anda, ketika Anda terpenuhi dan berlimpah, Anda memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada orang lain. Cangkir Anda meluap dan semua orang di sekitar Anda mendapat manfaat. Saat Anda berada di pesawat, mereka selalu memberitahu Anda untuk memakai masker oksigen Anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Mengapa? Karena jika Anda kehabisan oksigen, Anda tidak dapat membantu siapapun. Prinsip yang sama berlaku di sini. Ketika Anda menjalani hidup terbaik Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda memiliki lebih banyak energi, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak cinta untuk diberikan. Anda menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia, jadi jangan merasa bersalah karena menginginkan lebih untuk diri sendiri. Tidak egois untuk ingin menjalani kehidupan terbaik Anda. Sebenarnya, saya berpendapat bahwa itu egois tidak untuk melakukannya. Karena dunia membutuhkan Anda dalam kondisi terbaik. Dunia membutuhkan bakat, perspektif unik, dan potensi Anda. Anda hanya dapat memberikan yang terbaik saat Anda selaras dengan diri tertinggi Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang tindakan. Beberapa orang berpikir bahwa sistem kepercayaan ini berarti Anda hanya duduk-duduk dan memvisualisasikan sepanjang hari, berharap segalanya terjadi dengan sendirinya. Itu bukan cara kerjanya. Ya, kerja batin sangat penting, tetapi Anda juga perlu mengambil tindakan yang terinspirasi. Kata kuncinya di sini adalah terinspirasi.
Saat Anda selaras dengan visi Anda, ketika Anda hidup dari tempat keyakinan dan emosi positif, Anda akan merasakan dorongan. Anda akan mendapatkan ide-ide, melihat peluang, dan itulah saatnya untuk bertindak. Namun inilah bagian yang penting. Jangan memaksa. Jangan mengambil tindakan dari tempat ketakutan atau keputusasaan. Itulah cara lama dalam melakukan sesuatu. Ambillah tindakan dari tempat kegembiraan dan antisipasi. Jika terasa seperti perjuangan, mundurlah. Selaraskan diri dengan visi Anda, karena tindakan yang tepat akan terasa menyenangkan dan memberi energi. Ingat, Anda tidak mencoba membuat sesuatu terjadi, tetapi membiarkan hal itu terjadi. Anda menyelaraskan diri dengan versi realitas di mana Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Tindakan Anda hanyalah peran Anda dalam menjalani realitas tersebut. Sekarang, mari kita bahas satu hal yang sangat penting. Bagaimana jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana jika Anda menghadapi kemunduran atau rintangan? Inilah yang membuat banyak orang menyerah. Mereka menganggapnya sebagai tanda bahwa metode ini tidak bekerja. Namun kenyataannya adalah bahwa rintangan bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Pikirkan seperti ini. Jika Anda mendaki gunung, akan ada bagian yang curam. Anda mungkin tergelincir atau jatuh beberapa kali, tetapi tantangan tersebut bukan berarti Anda mendaki gunung yang salah. Itu hanya bagian dari perjalanan. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Tantangan bukanlah hukuman atau tanda bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Itu adalah peluang untuk tumbuh. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk memperkuat keyakinan dan menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda benar-benar berkomitmen pada visi Anda. Jadi, ketika Anda menghadapi rintangan, jangan berkecil hati. Sebaliknya, bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini dapat membuat saya lebih kuat? Setiap kisah sukses besar memiliki saat-saat keraguan dan perjuangan. Kuncinya bukan untuk menghindari momen-momen itu, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Jangan menunggu segalanya menjadi sempurna sebelum Anda mulai merasa baik. Jangan menjadikan kebahagiaan Anda bergantung pada hasil. Pilihlah untuk merasa baik sekarang, terlepas dari keadaan Anda. Ketika Anda menjadikan perasaan baik sebagai prioritas utama, segala sesuatu dalam hidup Anda akan mulai berjalan dengan baik. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi perasaan Anda adalah magnet yang menarik keinginan Anda. Jadi, jadikan perasaan senang sebagai prioritas Anda. Temukan alasan untuk bersyukur sekarang, untuk merasa percaya diri sekarang. Ceritakan kisah hidup Anda seolah-olah semuanya sudah sempurna. Ketika Anda menceritakan kisah ini dengan emosi yang mendalam, alam bawah sadar Anda akan menerimanya sebagai kenyataan. Alam bawah sadar Anda tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi ketika Anda meyakini sesuatu dengan keyakinan penuh, alam bawah sadar akan menggerakkan segala sesuatu di sekitar Anda untuk menjadikannya kenyataan. Namun ingat, ini bukan tentang mengendalikan setiap detail hidup Anda. Ini bukan tentang mengatur semesta. Salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah melepaskan kendali. Percayalah bahwa alam semesta tahu lebih baik bagaimana mewujudkan keinginan Anda. Tugas Anda adalah menjelaskan apa yang Anda inginkan, merasakannya, dan tetap terbuka untuk menerimanya. Jangan khawatir tentang bagaimana caranya. Terkadang keinginan Anda akan terwujud dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi tetaplah terbuka, fleksibel, dan percayalah pada proses. Menjelang akhir pembicaraan ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sistem kepercayaan ini bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjadi lebih baik, tentang memperluas kesadaran Anda, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan cara ini, keinginan Anda mungkin akan berubah. Hal-hal yang dulunya Anda anggap penting mungkin tidak lagi begitu mendesak. Anda akan mulai menghargai pengalaman daripada benda-benda materi. Anda akan mulai mencari pertumbuhan daripada kenyamanan. Dan yang terpenting, Anda akan mulai menemukan cara untuk berkontribusi dan membuat perbedaan di dunia. Ini adalah keajaiban sejati dari sistem kepercayaan ini. Ini bukan hanya tentang mengubah realitas eksternal Anda, tapi juga tentang mengubah dunia batin Anda. Ini tentang menjadi tipe orang yang secara alami menarik kelimpahan, cinta, dan kepuasan.
Jadi, saat Anda meninggalkan tempat ini hari ini, buatlah komitmen. Berkomitmenlah untuk hidup dari sistem kepercayaan baru ini selama 3 hari ke depan. Pegang visi Anda, rasakan emosi, dan ambil tindakan yang terinspirasi. Ceritakan kisah baru tentang hidup Anda dan yang terpenting, bersabarlah dan berbaik hatilah pada diri sendiri. Ini adalah latihan seperti keterampilan apapun dan membutuhkan waktu untuk dikuasai. Ada saat-saat ketika Anda tergelincir kembali ke pola lama. Tidak apa-apa, cukup kembalikan diri Anda ke visi Anda, ke emosi positif itu. Ingatlah bahwa Anda sangat kuat, Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas apapun yang dapat Anda bayangkan. Anda bukanlah korban dari keadaan, Anda adalah pencipta hidup Anda sendiri. Jadi bermimpilah besar, rasakan dalam-dalam, bertindaklah dengan berani, dan percayalah pada prosesnya. Saat Anda melangkah ke cara hidup yang baru ini, Anda akan mulai menyadari perubahan-perubahan kecil. Mungkin berupa sebuah kesempatan, pertemuan yang tidak disengaja, atau perubahan dalam perasaan Anda. Perhatikan tanda-tanda ini, karena itu adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Itu adalah alam semesta yang merespons getaran baru Anda. Namun, jangan berhenti di situ. Teruslah maju, terus sempurnakan visi Anda, terus tingkatkan emosi Anda, dan teruslah mengambil tindakan yang terinspirasi. Karena kenyataannya adalah, tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda ciptakan. Seiring pertumbuhan Anda, visi Anda akan berkembang. Anda akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Saat Anda menciptakan realitas baru, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Terlalu sering kita begitu fokus pada tujuan, sehingga kita lupa menghargai prosesnya. Namun kenyataannya adalah, perjalanan adalah tempat keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Di sanalah Anda tumbuh, di mana Anda belajar, dan di mana Anda menjadi seseorang yang mampu menjalani kehidupan impian Anda. Jadi hargailah setiap momen. Temukan kegembiraan dalam proses menjadi diri Anda yang sejati. Rayakan setiap kemenangan kecil, setiap tanda kemajuan. Setiap momen itu adalah keajaiban tersendiri. Setiap momen itu adalah bukti kekuatan Anda sebagai pencipta. Sekarang, mari kita bicara tentang konsistensi. Ini bukanlah sesuatu yang Anda lakukan sekali lalu lupakan. Ini adalah cara hidup. Ini tentang secara konsisten memilih pikiran yang mendukung visi Anda, secara konsisten meningkatkan emosi Anda, dan secara konsisten mengambil tindakan yang terinspirasi. Ini tentang menjadikan semua ini sebagai normal baru Anda. Pada awalnya, mungkin terasa seperti pekerjaan. Anda mungkin harus secara sadar mengingatkan diri Anda untuk memvisualisasikan, merasa senang, dan tetap fokus pada visi Anda. Namun, seiring waktu, itu akan menjadi sifat kedua Anda. Ini bukan lagi sesuatu yang Anda lakukan, melainkan siapa Anda. Inilah kebenaran yang kuat. Saat Anda secara konsisten mempraktikkan sistem kepercayaan ini, Anda mulai membangun momentum. Pikiran baru Anda menciptakan jalur saraf baru di otak Anda. Emosi yang meningkat menciptakan titik setel baru di tubuh Anda. Tindakan terinspirasi Anda menciptakan pola baru dalam hidup Anda. Semua ini bersatu untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang mendorong Anda menuju keinginan Anda. Anggap saja seperti roda gila. Pada awalnya butuh banyak usaha untuk membuatnya bergerak, tetapi begitu mulai berputar, ia mendapatkan momentumnya sendiri, menjadi lebih mudah untuk terus bergerak. Hal yang sama terjadi dalam hidup Anda. Saat Anda secara konsisten menerapkan sistem kepercayaan ini, semuanya menjadi lebih mudah. Hasilnya datang lebih cepat, sinkronisitas menjadi lebih sering, dan manifestasi Anda menjadi lebih kuat. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang sering muncul ketika orang mulai mempraktikkan sistem ini. Anda mungkin menemukan bahwa saat Anda mulai berubah, beberapa orang dalam hidup Anda menjadi tidak nyaman. Mereka mungkin mempertanyakan apa yang Anda lakukan atau mencoba menarik Anda kembali ke cara lama Anda. Ini normal. Ingatlah, orang-orang terbiasa dengan versi diri Anda yang lama. Ketika Anda mulai berubah, itu menantang persepsi mereka tentang Anda dan tentang apa yang mungkin. Namun, jangan biarkan hal ini menghentikan Anda. Pertumbuhan Anda mungkin menginspirasi mereka untuk tumbuh juga. Dan jika tidak apa-apa. Anda tidak bertanggung jawab atas perjalanan mereka. Anda bertanggung jawab atas perjalanan Anda sendiri. Anda mungkin juga menemukan bahwa saat Anda meningkatkan getaran Anda, beberapa hubungan akan secara alami berakhir. Ini bisa jadi tidak nyaman,
tetapi itu adalah bagian penting dari proses. Saat Anda selaras dengan diri tertinggi Anda secara alami akan menarik orang-orang dan situasi yang sesuai dengan energi baru Anda. Proses ini akan membawa orang-orang dan peluang yang tepat ke dalam hidup Anda pada waktu yang tepat. Sekarang mari kita bicara tentang kegigihan. Mungkin ada saat-saat ketika Anda tidak melihat hasil langsung. Mungkin ada saat-saat ketika rasanya seperti tidak ada yang terjadi. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Tetapi disinilah juga keajaiban terjadi. Ingat, hanya karena Anda tidak dapat melihat perubahan, bukan berarti perubahan itu tidak terjadi. Disinilah kebanyakan orang menyerah, tetapi disinilah juga keajaiban terjadi. Ingatlah, hanya karena Anda tidak dapat melihat perubahan, bukan berarti perubahan itu tidak terjadi. Pikirkan tentang benih yang ditanam di tanah. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang tampak terjadi di permukaan, tetapi di bawah tanah, benih itu tumbuh. Akar-akar itu mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menerobos tanah. Keinginan Anda seperti benih, percaya bahwa meskipun Anda tidak dapat melihat hasilnya, banyak hal sedang terjadi di bawah permukaan. Disinilah komitmen Anda diuji. Disinilah keyakinan Anda harus menjadi yang terkuat. Karena kebenarannya adalah, alam semesta selalu merespons getaran Anda. Selalu. Tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan balik. Jika Anda tidak melihat hasil yang Anda inginkan, ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan pendekatan Anda. Mungkin Anda perlu memperjelas visi Anda. Mungkin Anda perlu lebih meningkatkan emosi Anda. Mungkin Anda perlu mengambil tindakan terinspirasi yang berbeda. Tetapi apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jangan kembali ke pola berpikir dan keberadaan lama Anda. Karena saat Anda hampir menyerah, bisa jadi itu adalah waktu tepat sebelum terobosan Anda. Ingatlah bahwa setiap guru pernah menjadi pemula. Setiap kisah sukses memiliki momen-momen keraguan dan perjuangan. Perbedaannya adalah mereka terus maju. Mereka mempercayai prosesnya dan Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Sekarang saya ingin berbagi teknik hebat yang dapat meningkatkan hasil Anda, yaitu latihan mental. Ini adalah saat di mana Anda meluangkan waktu setiap hari untuk melatih mental kehidupan baru Anda. Anda menutup mata dan melihat diri Anda menjalani kehidupan impian Anda dengan sangat rinci. Anda merasakan emosi, melibatkan semua indera, tetapi inilah kuncinya. Anda tidak hanya secara pasif menonton film mental ini, Anda berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Anda merasakan di tubuh Anda, mengalaminya seolah-olah itu sedang terjadi saat ini. Karena bagi pikiran bawah sadar Anda, itu memang terjadi saat ini. Latihan mental ini melakukan dua hal hebat. Pertama, melatih otak Anda untuk mencari peluang yang selaras dengan visi Anda. Ini mempersiapkan sistem pengaktif retikuler Anda, bagian otak Anda yang menyaring informasi untuk memperhatikan hal-hal yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Kedua, ini menciptakan memori baru di otak Anda. Otak Anda tidak bisa membedakan antara memori yang dibayangkan dengan jelas dan pengalaman nyata. Jadi, ketika Anda melakukan latihan mental ini, Anda benar-benar menciptakan jalur saraf baru yang mendukung realitas yang Anda inginkan. Lakukan ini setiap hari, sebaiknya sebelum tidur dan setelah bangun, karena saat-saat ini adalah ketika pikiran bawah sadar Anda paling reseptif. Jadikan ini bagian yang tidak bisa dinegosiasikan dari rutinitas harian Anda. Sekarang mari kita bicara tentang rasa syukur. Rasa syukur adalah salah satu emosi paling kuat yang dapat Anda kembangkan. Rasa syukur secara instan menggeser getaran Anda ke frekuensi yang lebih tinggi, menyelaraskan Anda dengan kelimpahan, dan membuka Anda untuk menerima lebih banyak kebaikan dalam hidup Anda. Namun, bersyukurlah tidak hanya atas apa yang Anda miliki, tetapi juga atas apa yang akan datang. Bersyukurlah atas keinginan Anda seolah-olah Anda sudah memilikinya. Ini adalah perubahan yang halus tetapi sangat kuat. Daripada berkata, saya akan bersyukur ketika saya memiliki ini, katakanlah, saya bersyukur bahwa ini sedang dalam perjalanan bagi saya. Sikap bersyukur ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu mengubah Anda dari keadaan menginginkan sesuatu yang menyiratkan kekurangan ke keadaan memiliki. Ingatlah, Anda menarik apa yang Anda rasakan, bukan apa yang Anda inginkan. Jadi ketika Anda berada dalam keadaan bersyukur, Anda menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Saat kita mendekati akhir waktu kita bersama, saya ingin mengingatkan Anda akan sesuatu yang penting.
Sistem kepercayaan ini, cara hidup ini, bukan hanya tentang Anda. Ya, itu akan mengubah hidup Anda dengan cara yang luar biasa. Tetapi ini juga tentang dampak yang dapat Anda berikan kepada dunia. Saat Anda melangkah ke dalam kekuatan Anda sebagai pencipta, saat Anda mulai hidup dari tempat kelimpahan dan kegembiraan, Anda menjadi mercusuar cahaya bagi orang lain. Anda menginspirasi mereka untuk meraih impian mereka. Anda menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin. Anda meningkatkan kesadaran kolektif. Bayangkan dunia di mana setiap orang memahami kebenaran ini. Bayangkan dunia di mana setiap orang menjalani potensi tertinggi mereka, menciptakan dari tempat cinta dan kelimpahan. Itulah dunia yang dapat kita ciptakan, satu orang pada satu waktu, dan itu dimulai dari Anda. Jadi, saat Anda meninggalkan tempat ini hari ini, saya ingin Anda mengingat hal ini. Anda memiliki kekuatan yang tak terkira. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas apapun yang dapat Anda bayangkan. Anda bukanlah korban dari keadaan. Anda adalah pencipta kehidupan Anda sendiri. Selama 3 hari ke depan, saya ingin Anda hidup seolah-olah hidup Anda bergantung pada hal ini. Karena dalam arti yang sangat nyata, memang benar. Wujudkan kehidupan yang Anda impikan. Jadilah orang yang Anda tahu bisa Anda wujudkan. Semuanya tergantung pada Anda. Terimalah sepenuhnya kebenaran ini. Visualisasikan realitas yang Anda inginkan dengan sangat jelas. Rasakan emosi karena telah memiliki apa yang Anda inginkan. Ambil tindakan terinspirasi dari tempat yang penuh kegembiraan. Ceritakan kisah baru tentang hidup Anda. Bersyukurlah tanpa henti dan saksikan dunia Anda berubah di depan mata Anda. Ingat, ini bukan tentang memaksa atau berjuang. Ini tentang menyelaraskan dan membiarkan perubahan terjadi. Ini tentang memanfaatkan kekuatan tak terbatas dari alam semesta yang mengalir melalui Anda. Ini tentang menjadi versi diri Anda yang paling sejati dan tertinggi. Anda memiliki segalanya yang Anda butuhkan di dalam diri Anda saat ini. Anda sudah utuh dan lengkap. Anda tidak mencari sesuatu di luar diri Anda. Anda hanya membiarkan kebesaran batin Anda mengekspresikan dirinya di dunia. Jadi, majulah dengan keberanian. Majulah dengan keyakinan, majulah dengan pengetahuan yang tak tergoyahkan bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda. Dan dalam 3 hari ke depan, Anda akan kagum melihat bagaimana dunia Anda dapat berubah. Inilah momen Anda, inilah waktu Anda. Melangkahlah ke dalam kekuatan Anda dan rangkul potensi Anda, ciptakan realitas Anda. Dunia sedang menunggu hadiah yang hanya dapat Anda berikan. Jadi berikanlah dengan segenap hati, jiwa, dan keberadaan Anda. Anda siap. Anda layak, Anda kuat. Sekarang pergilah dan ciptakan kehidupan impian Anda. Semuanya menunggu Anda. Yang harus Anda lakukan adalah percaya, merasakan, dan biarkan kehidupan baru Anda dimulai. Yang sekarang buat hari ini sangat luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.